Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsantum li anfusikum. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan irodahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut hingga yaumil qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang sangat-sangat Allah ciptakan dengan sempurna, yaitu ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Nah, manusia di muka bumi ini dituntut untuk berbuat atau mencari ridho Allah. Dengan apa? Yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan apa kita mencari ridho Allah? Salah satunya yaitu dengan berbuat kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan bisa menimbulkan sebuah ladang atau amal soleh untuk diri kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, Inna ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi misalkan kita berbuat baik kepada teman kita, kita memudahkan dalam urusannya, kita membantu dia ketika dalam kesulitan. Semisalkan kita mempunyai teman, lalu dia meminta bantuan kepada kita berupa apa aja itu. Nah, lalu kita berbuat baik kepada mereka. Nah, itu adalah sebuah kebaikan kepada diri kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka di situ pula malaikat akan menuliskan kebaikan kita dan Allah lah yang akan memberikan pahala berupa kebaikan kepada diri kita. Karena ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dari hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka dalam hadis tersebut telah jelas kita dituntut untuk berbuat baik dan meninggalkan seluruh keburukan. Jadi misalkan kita itu iri, dengki, atau kita itu bermusuhan dengan teman. Nah, itu adalah bukan sebuah perilaku yang baik. Tapi kebaikan itu bisa ditanamkan semisalkan kita saling membantu atau saling bersilaturahmi dengan teman, dengan kerabat. Nah, itu adalah sebuah kebaikan yang kita timbulkan atau kita berikan kepada orang lain dan akan memberikan kepada kebaikan juga kepada diri kita. Dan kita juga harus mempunyai atau mencari teman itu yang baik, karena pepatah mengatakan khairul ashab may yadulluka 'alal khair. Sahabat yang baik adalah ia yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Misalkan
kita sedang berkumpul di kelas, sedang belajar di kampus. Nah, telah tiba waktu sholat, maka sebagai teman yang baik, kita harus mengingatkan teman kita untuk segera melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat adalah perintah dari Allah. Sholat adalah sebuah ibadah yang harus segera kita tunaikan pada waktunya. Karena sholat wajib mempunyai waktu dan batasan-batasannya. Maka sebagai teman kita harus mengingatkan, karena jangan sampai kita atau teman kita lupa atau bahkan tidak sama sekali mengerjakan sholat. Jadi kita itu sama teman harus saling apa? Saling mengingatkan, saling menasehati, saling membimbing, karena itu adalah sebuah kebaikan yang kita timbulkan kepada teman kita. Dan jadi kita itu manusia harus bermanfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain, karena kebaikan kepada orang lain adalah kebaikan kepada diri kita. Jadi kita itu, manusia itu harus mencontoh seperti halnya sebuah pohon kelapa, yang mana pohon kelapa tersebut mempunyai kaitan dengan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita lihat pohon kelapa itu dari mulai pohonnya, yaitu batangnya, buahnya, daunnya, lidinya, sabutnya, semua itu bermanfaat dan tidak ada yang dibuang sama sekali. Nah, kita juga selaku manusia harus bisa bermanfaat seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jika kita tidak bisa membantu dengan diri kita, dengan tenaga kita, maka kita bisa membantu dengan materi kita atau dengan apa aja yang bisa kita lakukan yang bertimbul kebaikan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita perbanyak kebaikan kepada orang lain, karena kebaikan tidak akan merugikan diri kita, namun kebaikan akan menimbulkan kebaikan pula kepada diri kita. Marilah kita sama-sama tingkatkan rasa atau tingkatkan kebaikan kita, karena untuk mencapai dan meraih ridho Allah itu yaitu dengan seluruh amal kebaikan kita. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya adalah kebaikan adalah sebuah tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah dan telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Maka dari itu, marilah kita amalkan perintah tersebut dengan menjalankan seluruh kebaikannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.